Tuhan kok disalib? Ini yang menjadi perbincangan hari-hari ini. Sebetulnya ini bukan masalah yang baru. Ini sudah dilontarkan oleh banyak orang di masa lampau, termasuk orang-orang yang non-Kristen yang mempertanyakan iman Kristen tentang keilahian daripada Kristus. Kalau Yesus memang Tuhan, kok Tuhan disalib? Apakah Tuhan bisa disalib? Apakah yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan ataukah manusia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan orang-orang yang tidak mengerti tentang doktrin kristologi secara benar. Dan ini kembali menjadi ramai karena yang menjawab pertanyaan Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, ya, itu adalah seorang pendeta yang besar, yang dikenal oleh banyak orang. Lalu katanya pendeta itu berkata bahwa yang mati itu adalah manusia, sedangkan firman Allah itu kekal. Lalu kemudian dia ditanggapi oleh seorang lagi, ya, Ramon Deso, dan mengatakan bahwa apa yang disampaikannya itu tidak tepat, akan mengatakan Tuhan yang mati atau firman Tuhan, firman Allah yang mati. Nah, memang kita harus melihat konteks daripada seluruh pernyataan daripada kedua orang ini, baik pendeta Yusuf Roni maupun Ramon Deso, di mana mereka melontarkan pernyataan-pernyataannya itu. Nah, kita harus melihat itu secara komprehensif. Karena jika tidak demikian, kita akan salah menilai pendapat orang lain. Anggap saja ada yang mengatakan, ada yang menjawab pertanyaan, Tuhan kok disalib atau siapa yang mati? Anggap saja ada yang mengatakan itu adalah manusia yang mati. Lalu ada yang mengatakan, oh bukan manusia, tapi yang mati adalah Tuhan. Nah, memang untuk menjawab hal ini, kita harus menyampaikan secara menyeluruh. Kalau kita mau membahasnya, itu kita akan masuk kepada sebuah doktrin yang rumit sebetulnya, yaitu tentang diri Kristus, kristologi. Ada konsep duinatur di sana, hypostatic union antara pribadi dan hakikat, bagaimana kaitannya. Nah, itu merupakan sebuah pelajaran yang panjang yang harus kita mengerti secara benar. Tapi saya akan menjawab pertanyaan itu secara sederhana menurut pandangan orang awam seperti saya, yang memahaminya secara ringkas saja, secara to the point saja dari teks-teks suci. Nah, mungkin kita harus melihat secara kronologis daripada diri Yesus Kristus. Jangan hanya melihat dia ketika dia sudah menjadi manusia atau ketika dia ada di dunia, berjalan bersama manusia, makan, tidur, melayani, bertumbuh, dewasa dan sebagainya. Tapi kita harus melihat jauh sebelum dia hadir di dunia. Yesus itu siapakah sebelum dia muncul, terlihat di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita melihat teks-teks Alkitab, sebelum kehadirannya di dunia, ternyata Yesus itu punya prainkarnasi, praeksistensis. Jadi dia itu disebut sebagai firman. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Yesus, ya kan, di ayat 14 dan seterusnya, jelas dia menunjuk kepada Yesus. Dalam istilah Yunani disebut sebagai Logos. Ternyata dia sudah berkeberadaan sebelum ada di dunia. Lalu dia itu siapa? Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Theos, dia adalah Allah. Nah, tetapi keberadaannya itu seperti apa? Karena ada juga ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa sebelum pada mulanya Allah itu tidak berpribadi katanya. Jadi hanya roh saja.
Kemudian suatu ketika dia mencipta bagi dirinya sendiri satu pribadi, yaitu Yesus tadi itu sebagai ciptaan pertama. Sekarang dia sudah mempunyai pribadi, dan bukan hanya roh saja. Itu adalah ajaran daripada Joshua Teu, ajaran bidat sesat. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebelum ada di dunia, Yesus adalah suatu pribadi yang dikenal dengan sebutan Logos atau Firman. Nah, dari mana kita tahu itu? Misalnya kita pergi kepada kitab pertama di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Misalnya Kejadian 1 ayat 26. Di sana dinyatakan bahwa ada kata kita di sana, dan kita sudah tahu semua di mana baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada sebuah ajakan di sana. Itu adalah kalimat koortatif, sebuah kalimat ajakan dari satu kepada yang lainnya. Dan kata kita itu siapa? Kalau kita hanya melihat di dalam pasal tersebut, dalam kitab Kejadian memang belum jelas. Kita akan melihat secara jelas ketika kita melihat teks-teks lain di PL, termasuk juga di Perjanjian Baru. Dan kalau kita merangkum seluruhnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kata kita di situ mencakup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada Allah Tritunggal di sana yang ada ajakan, ada komunikasi di sana. Nah, dengan adanya ajakan tersebut untuk mencipta sebuah komunikasi di sana, berarti yang diajak di sana tentu adalah suatu pribadi. Yang mengajak itu adalah suatu pribadi juga. Karena kata kita itu kan bentuk jamak, sehingga yang melakukan penciptaan itu adalah kita. Allah Tritunggal, kita percaya Allah Tritunggal ya. Pembahasannya sudah ada di video-video saya sebelumnya, sudah bisa melihat penjelasan mengenai Kejadian 1:26. Jadi adanya penciptaan yang dilakukan, ajakan yang dilakukan itu adalah menunjuk adanya suatu pribadi. Ada pribadi-pribadi di sana. Dan ternyata Yesus juga tercakup di sana. Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa firman atau logos yang adalah Yesus prainkarnasi itu mencipta segala sesuatu. Berarti kata kita itu mencakup juga Yesus. Dengan demikian Yesus adalah suatu pribadi sebelum dia menjadi manusia. Dia adalah suatu pribadi. Bukti lain misalnya di dalam kitab Yohanes ya, di mana Bapa itu dikatakan mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 17:24. Jadi adanya saling mengasihi. Ini adalah tindakan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum penciptaan segala sesuatu, Yesus sudah berkeberadaan sebagai firman Allah, Logos, Sang Firman. Ternyata ada Bapa mengasihi dia dikatakan. Dan ini menunjukkan adanya suatu pribadi. Sesuatu yang bisa mengasihi yang lain itu menunjukkan adanya pribadi-pribadi di sana. Maka dengan demikian Logos atau Sang Firman sebelum ada di dunia, dia adalah suatu pribadi. Dia adalah suatu pribadi. Kemudian pribadi inilah yang kemudian menjadi manusia. Kita mengenal Allah Tritunggal, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia adalah pribadi yang kedua ini daripada Allah Tritunggal, yaitu Logos. Karena Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menyatakan demikian. Bukan Roh Kudus yang menjadi manusia atau Bapa yang menjadi manusia, tapi Logos atau dikenal sebagai Anak Tunggal Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat-ayat selanjutnya. Dan ketika Logos ini menjadi manusia, berarti pribadi ini yang menjadi manusia, bukan? Dia tidak kehilangan pribadi Logos atau keilahian itu tidak hilang. Dia hanya menambah natur yang baru. Yang sebelumnya dia adalah ilahi, mempunyai hakikat ilahi dengan satu pribadi. Sekarang ketika pribadi Logos ini menjadi manusia, dia mengambil natur yang baru, yaitu natur manusia. Sehingga pribadi Logos ini
ketambahan hakikat atau natur yang baru, sehingga sekarang dia menjadi Allah dan manusia. Sebelumnya dia hanyalah Allah 100%, kemudian ketika dia menjadi manusia, ketika Logos itu hadir, nampak dalam bentuk daging yang bisa diraba, dilihat, dan ketika itulah dia menjadi dua natur, dua hakikat, Allah dan manusia. Tetapi tetap di dalam satu pribadi. Mengapa kita mengatakan Logos yang menjadi manusia itu tetap di dalam satu pribadi dan bukan dua pribadi? Karena itu tadi, ciri-ciri pribadi, ya kan, bisa berkomunikasi misalnya, bisa saling mengasihi dan sebagainya. Dan itu kita tidak pernah melihat di sepanjang Alkitab itu terjadi antara natur manusia dengan natur ilahinya. Kedua natur ini, natur manusia dan keilahian Yesus, tidak pernah saling berkomunikasi misalnya. Berbeda dengan Allah Tritunggal. Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tahtamu ya Allah. Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Ada komunikasi. Berarti itu menunjukkan ada dua pribadi, Bapa pribadi yang satu, anak pribadi yang kedua. Tapi di dalam diri Kristus, dua natur itu tidak pernah saling berkomunikasi. Kita tidak pernah melihat hal itu. Tidak pernah saling mengasihi. Ketika Yesus berbicara, maka dia berbicara kepada Bapa. Ketika dia berdoa, misalnya, dia berdoa kepada Bapaknya. Di Taman Getsemani, Bapa, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi dia berdoa kepada Bapa. Menunjukkan Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Tapi dia tidak pernah berdoa kepada natur ilahinya. Tidak seperti itu. Itu sebabnya kita menyimpulkan bahwa Yesus itu cuma satu pribadi. Cuma satu pribadi doang. Tetapi di dalam dua natur. Manusia dan ilahi. Nah, sekarang pertanyaannya. Lalu yang disalib itu siapa? Apakah manusia Yesus ataukah keilahian Yesus? Saudara perlu tahu bahwa dua hakikat ini, ya, ilahi dan manusia, di dalam satu pribadi itu tidak pernah terpisah sejak itu dimulai pada saat inkarnasi. Tidak pernah terpisah. Jadi kedua natur itu bersatu di dalam satu pribadi, tetapi tidak saling bercampur. Masing-masing itu mempertahankan sifat-sifatnya, identitasnya masing-masing dipertahankan. Ya, tidak pernah suatu ketika Yesus sedang makan misalnya, lalu natur ilahinya keluar karena yang bereaksi di sana adalah natur manusianya. Tidak seperti itu. Atau ketika Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani, kemudian natur ilahinya keluar di sana, yang berteriak hanyalah manusianya. Tidak seperti itu. Tetapi kedua natur itu tetap dipertahankan, bersatu di dalam satu pribadi, kekal seterusnya selamanya, tapi tidak bercampur. Jadi, kalau kita mau menjawab pertanyaan, yang disalib itu siapa? Yang mati itu siapa? Berdasarkan apa yang sudah saya uraikan tadi, mungkin jawaban yang sederhana, yang bagi saya sebagai seorang awam, bahwa yang disalib itu adalah pribadi Logos yang telah menjadi manusia. Atau yang disalib adalah pribadi Logos Sang Firman di dalam natur manusianya. Atau siapakah yang mati disalib? Lebih tegas lagi, nah, saya menjawab yang mati disalib itu, yang berteriak Eli Eli sabachthani, bahkan sampai mati mencucurkan darah di atas kayu salib, itu adalah pribadi anak Allah atau pribadi Logos. Jadi kata lain daripada Logos ini adalah anak Allah. Yesus disebut, diberi gelar Logos, juga kata lainnya dia juga disebut sebagai anak Allah. Yang mati itu adalah pribadi anak Allah atau pribadi Logos di dalam natur manusianya. Mungkin itu adalah jawaban yang lebih lengkap untuk menjawab pertanyaan siapa yang mati di kayu salib, atau Tuhan ataukah manusia yang mati.
ketimbang kita hanya menjawab yang mati itu manusia. Walaupun jawaban itu benar, karena menurut kesaksian Paulus dan Petrus, memang Yesus mati sebagai manusia. Misalnya dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8, di sana jelas Paulus mengatakan Yesus mati itu sebagai manusia di sana ya. Petrus juga menyatakan demikian. Tapi kalau kita hanya berhenti pada titik itu, maka kita bisa disalahpahami, bahkan akan menimbulkan konsekuensi yang fatal bagi doktrin-doktrin lainnya, misalnya tentang bagaimana dosa kita yang dipikul di sana oleh Yesus, yang ditebus oleh Yesus. Karena kalau hanya manusia yang mati di atas kayu salib, dalam pengertian bahwa keilahiannya sudah nggak ada lagi di atas kayu salib, keilahian sudah meninggalkan dia, ya, ketika dia berteriak Eleli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, berarti keilahiannya meninggalkan kemanusiaannya. Wah, itu berabe, karena dia tidak akan bisa mungkin menebus begitu banyaknya dosa manusia di seluruh dunia kalau hanya manusia tok yang tergantung di kayu salib. Maka yang tergantung di salib itu bukan hanya manusia, bahkan yang mati itu bukan hanya manusia, tapi baik keilahian maupun kemanusiaan itu tidak pernah berpisah. Jadi bagi saya jawaban yang lebih komprehensif mungkin bagi orang yang sederhana, yang awam seperti saya adalah yang mati itu adalah pribadi Logos atau pribadi Anak Allah di dalam naturnya sebagai manusia. Demikian jawaban saya.